Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pendidikan adalah suatu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Indonesia juga sudah 11 kali berganti kurikulum, dari yang diawali dengan kurikulum rencana hingga saat ini kurikulum merdeka. Kalian pasti sangat penasaran cara belajar kurikulum rencana 1947. Yuk, kita simak sama-sama. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Istilah ini jauh lebih populer dibanding istilah curriculum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. 1. Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Dan 2. Garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Hal yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memerhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kembali lagi, apakah dengan banyaknya ganti kurikulum Indonesia dapat menjamin pendidikan yang baik dan bisa menghadapi tuntutan zaman? Menurut program for International Student Assessment 2022, Indonesia berada di peringkat 63 matematika dan 62 di sains dan 64 di literasi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari harapan. Ini sedang menghadapi tantangan besar karena banyaknya masalah yang belum terpecah. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang berkualitas dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Membuat pendidikan di Indonesia semakin terpuruk dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Bagi saya, ada 3 hal yang membuat pendidikan Indonesia sangat terpuruk. Yang pertama, ialah besarnya kesenjangan sosial. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Yang ketiga, kurangnya alokasi anggaran untuk pendidikan. Agar kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita bekerja sama dan meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan cara meningkatkan kualitas
kualitas kerja kita, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan kita.